Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 30 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, menjadikan Yesus yang terutama dari antara semuanya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayo. Kepada Ibu Nia, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi ini tanggal 30 Januari 2024 dengan judul Pemimpin di antara 10.000 orang. Ayatnya Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Ketika Anda menanggapi penarikan Kristus dan menyatukan diri Anda dengannya, Anda mewujudkan iman yang menyelamatkan, membicarakan hal-hal keagamaan dengan santai, berdoa, memohon berkat rohani tanpa rasa lapar, jiwa dan iman yang hidup. Tidak ada gunanya. Kerumunan orang yang bertanya-tanya yang mendekat ke arah Yesus tidak menyadari bahwa ada peningkatan kekuatan penting dari sentuhan tersebut. Namun ketika perempuan miskin dan menderita yang selama 12 tahun telah menderita cacat dalam keadaan sangat membutuhkan, mengulurkan tangannya dan menyentuh ujung jubahnya, dia merasakan khasiat penyembuhan. Sentuhannya adalah sentuhan iman dan Kristus mengenai sentuhan itu. Iman yang mampu membawa kita ke dalam hubungan penting dengan Kristus mengungkapkan pilihan tertinggi, ketergantungan sempurna, dan pengabdian seutuhnya di pihak kita. Iman ini bekerja karena kasih dan menyucikan jiwa.
Hal ini terjadi dalam kehidupan pengikut Kristus, yaitu ketaatan sejati terhadap perintah-perintah Allah. Karena kasih kepada Allah dan kasih kepada pria dan wanita akan menjadi hasil dari hubungan yang vital dengan Kristus. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Yohanes 15 ayat 5. Bisakah kita membayangkan hubungan yang lebih intim daripada yang disiratkan di sini? Serat-serat pada ranting sama dengan serat-serat pada pokok anggur. Komunikasi, kehidupan, kekuatan, dan makanan dari batang ke ranting tidak terhalang dan terus-menerus. Akar menyalurkan nutrisinya melalui ranting-ranting. Demikianlah hubungan orang percaya dengan Kristus. Jika ia tinggal di dalam Kristus dan memperoleh makanannya darinya. Namun hubungan rohani antara Kristus dan jiwa hanya dapat dibangun melalui penerapan iman pribadi. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Karena imanlah yang menghubungkan kita dengan kuasa surga dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kuasa kegelapan. Sebab semuanya yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Jiwa kita menjadi kuat dalam kekuatan rohani, karena kita menghirup suasana surga dan menyadari bahwa Allah ada di sebelah kanan kita, sehingga kita tidak akan goyah. Kita menjulang tinggi melampaui dunia, memandang Dia yang adalah pemimpin di antara 10.000 orang, yang maha indah, dan dengan memandang kita, diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Dikutip dari Selected Messenger, volume 1, halaman 334-335. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini sebenarnya diambil dari Kidung Agung 5 ayat 10 yang berkata, "Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang." Dalam bahasa Indonesia dikatakan menyolok mata di antara selaksa orang, namun dalam bahasa Inggris disebutkan the chiefest among 10,000, yang artinya yang paling utama di antara 10.000 orang. Itu sebabnya renungan hari ini berjudul pemimpin di antara 10.000 orang. Namun istilah yang utama lebih cocok dengan pekabaran renungan pagi hari ini. Kenapa? Karena renungan hari ini menyatakan dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 37, paragraf 3. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Yohanes 15 ayat 5. Bisakah kita membayangkan hubungan yang lebih intim daripada yang disiratkan di sini? Serat-serat pada ranting sama dengan serat-serat pada pokok anggur. Komunikasi kehidupan, kekuatan dan makanan dari batang ke ranting tidak terhalang dan terus-menerus. Inilah dasarnya Yesus adalah yang terutama, sebab hanya satu pokok anggur yang benar, dan bila kita mau hidup, kita harus terhubung dengan pokok anggur yang benar, menerima kehidupan, kekuatan dan makanan dari batangnya secara terus-menerus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kemudian, perhatikan Roh Nubuat juga berkata dalam The Southern Work, halaman 52, paragraf 2. Sebagaimana ranting diberi makan oleh getah yang mengalir dari batang induknya, demikian pula orang yang percaya kepada Kristus ditopang oleh kehidupan Kristus.
ranting anggur dapat hidup karena menerima getah yang berasal dari pokok anggur. Getah itulah kehidupan yang pokok anggur salurkan kepada setiap rantingnya. Ini adalah ilustrasi bahwa kita menerima kehidupan dari Yesus, Sang pokok anggur yang benar. Kehidupan Yesus mengalir kepada kita semua agar kita hidup dan berbuah. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam This Day with God, halaman 62, paragraf 4. Dialah pokok anggur yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya. Kita tidak akan mendapat makanan rohani kecuali kita memperolehnya dari Yesus yang adalah kehidupan jiwa. Makanan ranting adalah getah dari pokok anggur. Makanan rohani kita adalah hidupnya Yesus. Sebab dari Yesus kita memperoleh kehidupan jiwa. Bahkan dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat menyatakan dalam General Conference Daily Bulletin tanggal 4 Februari tahun 1893 paragraf pertama. Jika mereka benar-benar merupakan ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, yang diberi makan oleh getah yang mengalir dari pokok anggur ke ranting-rantingnya, maka mereka memang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka mempunyai kuasa moral dari Kristus untuk mengalahkan setan, untuk membenci dosa, dan ini tidak bisa didiamkan. Inilah sebabnya Yesus adalah yang terutama. Namun ada syarat agar kita menjadi ranting-rantingnya Yesus, yaitu iman. Renungan hari ini berkata, hubungan rohani antara Kristus dan jiwa hanya dapat dibangun melalui penerapan iman pribadi. Sebab, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Sekarang, bagaimana caranya agar kita menerima getah atau hidup yang dari Yesus, yang adalah pokok anggur yang benar? Roh Nubuat menjawab dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 453, paragraf 2, berbunyi, jika mereka tinggal di dalam Dia, mereka dapat menarik getah dan makanan darinya, dipenuhi dengan Roh-Nya, berjalan seperti Dia berjalan, menang sebagaimana Dia menang, dan dimuliakan di tangan kanannya sendiri. Menerima getah dan makanan dari pokok anggur yang benar adalah dengan dipenuhi oleh Roh-Nya Yesus. Kebenaran ini penting sekali kita pahami, sebab The Desire of Ages, halaman 676, paragraf 2, menjelaskan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran komunikasi harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allah-Nya. Sebagaimana ranting pokok anggur senantiasa mengisap getah dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Bersatu dengan pokok anggur adalah sama dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan itu dengan cara menerima Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus, yaitu mengisap sari dari pokok anggur tersebut. Getah pokok anggur itu adalah hidup bagi ranting-ranting, demikian juga dengan Roh-Nya Yesus adalah hidup bagi kita yang adalah ranting-rantingnya Yesus. Inilah pentingnya untuk tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kita selalu menerima hidupnya Yesus, yaitu Roh-Nya Yesus. Untuk apa? Agar kita memiliki kesempurnaan karakter Kristus. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran pokok anggur yang benar, serta siapa Roh Kudus tersebut. Inilah pentingnya kita menyatu dengan pokok anggur yang benar, agar menerima kesempurnaan karakter Kristus oleh menerima kehadiran Roh-Nya secara terus-menerus. Itulah sebabnya Yesus adalah yang terutama dari segalanya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah dan penting sekali dipahami oleh umat Allah, agar mereka mengerti makna daripada pentingnya kami menyatu dengan pokok anggur dan siapa Roh Kudus yang dimaksudkan. Pokok anggur yang benar adalah Kristus, dan kami menerima makanan, menerima getah daripada pokok anggur yang adalah rohnya Yesus dalam kehidupan ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, mengalirlah dalam hidup kami ya Yesus oleh kehadiran roh-Mu, agar kami hidup dan berbuah, hingga pada akhirnya kami didapati sempurna selaras dengan karakter-Mu, dan saat Engkau datang kedua kali, kami layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.